Sebuah mobil polisi tiba-tiba menabrak seorang pria hingga ia terjatuh ke tanah. Tanpa memeriksa kondisinya, polisi langsung menangkap dan memborgolnya. Setelah memeriksa identitasnya, ternyata pria itu bersih tanpa catatan kriminal. Namun saat tasnya digeledah, polisi menemukan uang tunai sejumlah $36.000. Pria itu menjelaskan, uang tersebut untuk jaminan pembebasan adiknya. Namun polisi mencurigainya sebagai uang ilegal dan langsung menyitanya. Tak punya pilihan, pria itu terpaksa menurut karena yang terpenting adiknya harus segera bebas. Namun di pengadilan, petugas mengatakan tanpa uang tunai, jaminan tak bisa diproses. Meski ia menunjukkan bukti bahwa uangnya disita polisi, aturan tetap tak berubah. Saat itulah seorang pengacara wanita mendekatinya dengan ramah. Ia menjelaskan bahwa menggugat polisi butuh waktu lama dan menyarankan pria itu mencari uang dari tempat lain. Keesokan harinya, pria itu mendatangi kantor polisi dan mengaku telah dirampok. Situasi memanas hingga kepala polisi turun tangan. Pria itu menawarkan kesepakatan. Ia bersedia membayar $10.000 sebagai jaminan dan sisanya dianggap sebagai hadiah untuk polisi. Kepala polisi setuju dan berjanji uang itu akan diserahkan keesokan hari. Namun saat pria itu datang, kepala polisi berkata ia terlambat 3 menit. Uangnya tidak diberikan. Bahkan adiknya dipindahkan ke penjara lain. Pria itu mengejar mobil tahanan dengan sepeda, berteriak bahwa ia akan menemukan cara untuk membebaskan adiknya. Ia menghubungi rekan lamanya untuk meminjam uang, namun polisi justru menyegel restoran rekannya dengan alasan penggeledahan narkoba. Marah besar, pria itu mendatangi kantor polisi sendirian. Saat itulah seorang polisi wanita mengenali identitasnya. Ia ternyata mantan instruktur Korps Marines. Polisi langsung memperingatkan kepala polisi, namun sudah terlambat. Saat senjata ditarik, pria itu bergerak cepat. Ia melucuti senjata kepala polisi, menyanderanya, dan menjatuhkan petugas lain dalam satu bantingan. Di dalam kantor, ia menyuruh polisi wanita mengikat 2 petugas itu. Ia lalu menuju rangkas polisi. Di sana tersimpan uang tunai, senjata, dan amunisi dalam jumlah besar. Namun ia tidak mengambil apapun, kecuali $10.000 miliknya sendiri. Ia langsung ke pengadilan dan menyerahkan uang itu kepada pengacaranya. Saat dokumen jaminan diproses, ia melihat polisi berdatangan. Ia tidak melawan, ia menyerahkan diri. Namun satu hal jelas, mereka tidak akan melepaskannya semudah itu.